Kalau seandainya memang dikatakan skincare itu, dilihat lagi nanti bahannya itu dari apa. Nah, gitu kan. Kemudian, oh bahannya ini halal semua, lalu membahayakan apa tidak? Nah, kalau seandainya membahayakan, alasannya kenapa? Ini wajah saya ini gelap, supaya ini terkelupas ini semua. Setelah terkelupas itu apalagi nanti selanjutnya? Nanti akan menimbulkan kanker kulit misalnya, nauzubillah. Nah, kalau seandainya memang seperti itu sudah menzalimi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Umat, bertemu lagi pada podcast Lentera Umat edisi ke-14 tanggal 1 Februari 2024 bersama saya Nadia Rizka. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit mengenai wanita. Kalau kita berbicara wanita, pasti tidak jauh dari membicarakan kecantikan ya. Cantik itu relatif, bisa kita dilihat dari beberapa sudut pandang dan orang yang menilainya. Kalau orang melihat cantik itu dari nafsu, mungkin cantik itu adalah terletak pada fisiknya atau rupanya. Kalau cantik dilihat dari akal, maka wanita cantik itu adalah wanita yang cerdas dan pintar. Dan apabila kita melihat cantik itu dari hatinya, maka wanita cantik itu adalah wanita yang baik hatinya, akhlaknya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini, yaitu banyak di antara kita yang menilai cantik itu adalah dari segi fisiknya saja, sehingga banyak terjadi saat ini orang melakukan hal-hal yang membuat mempermak wajah mereka, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di tubuh mereka. Untuk itu saat ini kami sudah mengundang seorang narasumber di studio kita. Beliau adalah seorang ulama perempuan, anggota MPU Aceh. Beliau adalah Ustazah Hajjah Rahmatillah SAG. Assalamualaikum Ustazah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Ustazah, mungkin sekarang kita berbincang sedikit Ustazah ya, mengenai cantik Ustazah. Cantik itu yang bagaimana cantik yang diperbolehkan dalam Al-Quran itu Ustazah? Baik, terima kasih Bu Nadia. Kalau sekilas tadi saya dengar mengenai perempuan, mengenai wanita cantik gitu ya. Kalau kita merunut kepada apa yang dikatakan oleh Rasul, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal gitu ya. Yang pertama li jamaliha. Jadi rating, kalau hitungan kita ini rating pertamanya itu kenapa? Karena kecantikannya. Nah gitu, kecantikan. Lalu kemudian mengikuti nanti linasabiha, limaliha, dan yang terakhir walidiniha, dan terakhir itu adalah agama. Tetapi ketika dikatakan agama di urutan yang keempat, namun kata kuncinya itu adalah di yang keempat. Fasfar bidzatid din taribat yadak, kata Rasul. Nah, kalau dikatakan cantik yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, Allah itu sudah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah mendeklar bahwasanya Allah sudah menciptakan manusia, baik itu laki-laki ataupun itu perempuan, dalam kondisi yang terbaik. Ahsan, bukan kalimatnya hasan tapi ahsan. Kalimatnya itu dalam artian ismut tafdil, dalam bahasa Inggris disebut superlatif, jadi super. Tidak ada makhluk lain selain manusia yang Allah ciptakan itu sempurna, ahsani taqwim, baik dibandingkan dengan penciptaan disebut malaikatkah itu atau jinkah itu. Tetapi ketika Allah sudah mendeklar ahsani taqwim, ini kita pegang. Ini menjadi motivasi awal untuk manusia bahwa dia diberikan oleh Allah potensi terbaik dengan apapun itu, baik luarnya maupun dalamnya.
Kalau bangunannya itu interior atau eksterior itu udah ahsan, yang terbaik. Jadi kalau kata Al-Qur'an, tidak ada sisi dari manusia itu dari segi fisiklinya itu yang boleh kita katakan oh ini kurang. Karena kenapa? Seperti pembuka yang disampaikan Bu Nadia tadi, cantik itu relatif. Iya. Kenapa dikatakan cantik relatif? Di kita yang disebut cantik itu identik dengan tampilan awalnya itu putih, Iya, betul. glowing. Nah gitu ya, Iya. itu di kita. Namun berbeda hal ketika Ustazah waktu itu tahun 2000 sekitar 2007-2008 ketika di Australia itu ada satu channel televisi di Melbourne saat itu yang menampilkan iklan alat kosmetik ternyata berbeda dengan di kita. Kalau di kita minggu pertama gelap sedikit gitu kan, minggu Iya. kedua kurang gelapnya sampai putih. Nah, di sana itu pertama ya kita tahu orang Australia itu bukan aboriginnya nih. Iya. Orang Australia itu putih. Putih. Nah, putih yang didambakan oleh orang yang Allah titipkan warna kulit berwarna. Ketika di iklan itu yang saya lihat apa? Mereka rame-rame mengiklankan krim yang merubah dari bentuk dari warna kulit yang putih kemudian pelan-pelan sampai gelap. Hingga yang mereka lakukan apa? Tidak hanya menggunakan krim untuk menggelapkan warna kulit, tetapi mereka tambah lagi dengan berjemur di pantai-pantai. Jadi Iya. makanya kalau dikatakan Allah itu tidak memberikan kekurangan kepada kita. Tinggal lagi bagaimana kita mensyukuri segala yang Allah berikan itu. Kalau dikatakan yang diinginkan oleh manusia itu perfect, menurut manusia itu pasti berbeda. Iya. Kenapa dikatakan pasti berbeda? Kalau yang diinginkan misal ini Ustazah warna kulit gelap nih, maunya putih. Bagaimana cara yang akan dilakukan? Tentu yang pertama harus menguras pikiran dulu untuk melihat apa yang bisa untuk memenuhi dalam tanda kutip nafsunya itu. Iya. Katakanlah misal dengan menyuntikkan vitamin C. Ini sudah marak sekarang Iya, ya. marak. Tetapi tahu tidak bahwasanya ada efek samping yang begitu tidak membuat manusia itu nyaman. Saya pernah temui kasus dilaporkan oleh seorang dokter di sebuah rumah sakit. Apa katanya? Kami baru saja mengantarkan seorang pasien ke IGD. Kenapa? Ternyata si ibu ini datang ke rumah sakit minta disuntikan vitamin C dalam artian untuk memutihkan kulitnya, tetapi dia tidak sarapan pagi. Apa yang terjadi? Dia di situ amfal, pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, pertanyaannya, ketika melakukan sesuatu dengan harapan yang belum tentu itu sesuai dengan diri kita, lalu akan membawa kemudaratan untuk kita, itu kenanya kemana? Bukankah itu menzalimi diri sendiri? Nah, itu menzalimi diri sendiri. Iya. Nah, apalagi kalau seandainya dikatakan merubah bentuk tadi. Iya. Kenapa merubah bentuk? Nah, kan itu. Allah itu menciptakan kita, alladzi khalaqa fasawwa. Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi bentuk kepada kita, kemudian lagi qaddara fahada. Allah itu memberikan tubuh kita proporsional sesuai dengan kita. Warna kulit kita sesuai dengan wilayah tempat kita tinggal. Di samping lagi kita runut kepada yang namanya di dalam ilmu biologi itu kan ada yang namanya genetika. Iya. Sekarang masa ujung-ujung mama ayah kita warna kulitnya gelap, kita maunya sudah putih kuning, nah gitu kan, putih langsat datang dari mana, nah gitu kan. Nah jadi sebenarnya ketika manusia melakukan hal-hal yang di luar daripada fitrahnya, artinya dia telah bersedia dan mempersiapkan diri untuk melelahkan dirinya. Itu hakikatnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran manusia itu dia menerima bagaimana kondisi yang Allah berikan. Ketika dia lahir dalam kondisi sempurna, maka tugasnya adalah menjaga kesempurnaan itu dengan mengisi hari-harinya itu untuk sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah dan sesuai dengan harapan yang diminta oleh Allah. Apa harapannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita melakukan perubahan bentuk tadi, kenapa yang terjadi? Itu tidak lebih bahwa manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dia tonton. Hari ini orang-orang yang hidup di Aceh pun sudah ingin menjadi orang Korea. Kenapa? Karena di dalam mindsetnya itu sudah ditanam drakor di sana, sudah ada K-pop di sana, nah gitu kan. Jadi anak-anak kita pun menginginkan idolanya seperti itu.
Seolah-olah kalau sudah sama dengan mereka itu sudah kita. Padahal kalau kita lihat dengan melakukan sesuatu hal yang memang di luar daripada syariat, di luar daripada fitrah kodrat yang Allah titipkan kepada kita, lagi-lagi melelahkan diri kita. Mereka warna kulitnya seperti ini. Cuaca tempat mereka tinggal memang sudah bisa untuk mengayomi kondisi tubuhnya. Kondisi di kita ya sesuai dengan kulit kita. Nah, gitu. Jadi lalu kemudian apalagi kalau misalnya kita memasukkan zat-zat yang memang sumbernya itu yang pertama baik itu bernajiskah dia atau nanti akan membawa kemudaratan kepada kita. Ketika memudaratkan diri sendiri maka hukumnya adalah haram. Kalau seandainya dikatakan merubah, apa misalnya yang diubah? Saya nggak mau hidung saya ini pesek, katakanlah begitu kan? Saya maunya saya hidung saya mancung. Tahu nggak? Pesek itu adalah model hidung yang didamba oleh orang-orang Timur Tengah, yang mereka itu rata-rata hidungnya itu sangat runcing gitu kan. Sementara kita kan aneh jadinya. Ketika sudah kita rubah, masukkan zat-zat lain, ketika itu pertanyaannya, kita orang beriman, kita orang yang senantiasa beribadah, kita orang yang memang halal haram itu menjadi taruhan, bukan taruhan tapi jaminan sah tidaknya ibadah kita. Apabila zat yang kita masukkan itu adalah haram, bagaimana dengan ibadah kita? Kemudian membebani biaya kita sendiri. Kenapa hari ini banyak terjadi keributan dalam keluarga? Karena biaya untuk perawatan seorang ibu itu menguras lebih banyak daripada biaya untuk kebutuhan keluarganya. Barusan aja tadi sambil kesini barangkali itu ya cara Allah memberikan ini ya. Anak-anak bicara dengan kawannya, anak-anak alami. Apa bicaranya? Mama saya lipstiknya itu harganya 20 kilo beras kata dia. Lalu kemudian bedaknya harganya 15 kilo beras. Nah jadi anak-anak kan tatarannya seperti itu. Kalau seandainya dikumpulin dari lip dengan bedaknya saja sudah cukup 1 karung beras. Kenapa? Karena ketika anak-anak meminta makanan yang barangkali kualitasnya ditingkatkan, jawabannya apa? Kita belum ada uang. Nah, sementara yang dilihat pemakaian yang dipakai oleh mamanya itu yang tidak tahu untuk siapa dia persembahkan hal itu. Karena bisa jadi ketika pagi sudah keluar dengan berlapis-lapis, tiba waktu sholat, bagaimana sholatnya? Bagaimana wudhunya? Nah, belum lagi kalau dikatakan merubah, itu sudah pasti. Kalau merubah ciptaan Allah, itu hukumnya adalah dosa besar. Jangankan dikatakan merubah seperti itu, dikatakan oleh Rasul, ini sudah ada tulisan, dikatakan, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal la'anallahul wasilah wal mustausilah. Apa wasilah? Wasilah itu bukan orang perantara, tetapi yang dimaksud adalah orang yang menyambung rambutnya. Kalau dulu disebut pakai cemara. Nah, disambung sudah rambutnya dipotong, lalu kemudian pakai rambut palsu, rambut orang lain atau dari bahan apa itu disambung supaya wig. Karena saya nggak milenial bidang itu. Jadi dipakaikan wig, rambut aslinya itu dipotong, lalu kemudian disambung dengan rambut orang lain, itu Allah melaknat itu. Kalau sebatas rambut saja itu Allah melaknat, konon lagi yang diubah itu adalah bentuk tubuh yang lain. Kalau misalnya Ustazah yang sekarang kan ada juga katanya yang diperbolehkan hanya untuk kesehatan. Mungkin seperti ada yang anak-anak yang bibir sumbing gitu ya. Bibir sumbing habis itu karena giginya terlalu maju gitu, boleh memasang kawat gigi, behel gitu kan. Apa itu diperbolehkan? Ini ada beberapa pendapat para ulama yang dikatakan bahwa ketika yang dilakukan itu misalnya menolak kemudaratan. Contoh, misal seseorang terjadi luka bakar. Ketika terjadi luka bakar, itu yang dilakukan apa? Wajahnya itu dibedah plastik. Itu jumhur ulama mengatakan itu boleh. Kenapa? Karena kalau wajahnya dibiarkan seperti itu, maka ini akan memudaratkan dirinya. Misalnya ibu-ibu lah sedang masak, tangannya terbakar. Dengan alasan nggak boleh bedah plastik, nggak boleh misalnya ini karena ini mengubah ciptaan. Itu bukan mengubah, tetapi itu berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisinya darurat. Misal tadi, ketika anak-anak dipakaikan behel misalnya kan. Sekarang nggak anak-anak sih, emak-emak juga pakai behel kadang-kadang.
Dengan alasan apa? Ya barangkali giginya agak maju Iya. dengan alasan ya bahasanya nanti akan menimbulkan down harga dirinya itu menjadi rendah karena akan dibully segala macam. Itu dalam tataran untuk merapikan, bukan berarti dia merubah yang bentuk yang bagaimana gitu kan. Nah, tetapi di dalam agama itu Rasul melarang mengikir gigi. Kalau seandainya mengikir gigi saja itu dilarang, bagaimana judulnya yang dipasangkan mutiara lah ke gigi? Ya. Saking kaya rayanya, jadi nggak tahu lagi pakai berlian itu kemana. Jadi tempel-tempel di gigi gitu kan. Nah, lalu ketika itu balik lagi yang diinginkan apa sih sebenarnya? Kalau untuk mengantisipasi atau untuk menanggulangi luka yang dialami ataupun misalnya cacat tubuh, misal anak-anak bibir sumbing. Kan ada dilakukan ini operasi massal bibir sumbing. Nah, itu. Kalau itu tidak masalah karena yang diambil pun misalnya dari anggota tubuhnya atau misalnya ada orang yang kecelakaan, lalu kemudian tangannya itu dagingnya itu hilang. Kemudian kalau seandainya dibiarkan seperti itu membusuk, maka harus diamputasi. Apa yang dilakukan? Dilakukan bedah plastik, diambil daging dari tempat lain dari tubuhnya itu lalu ditempel. Itu sebagai ulama mengatakan boleh. Karena kenapa? Bukan merubah dalam tataran merubah ciptaan Allah yang secara langsung menggugat bahwa Allah itu nggak proporsional menciptakan saya. Nah, itu lain, beda kondisi. Iya. Beda itu kondisinya. Dari yang Ustazah sampaikan tadi, semua kan bisa kita runutnya ke apa? Dari sudut pandang yang dilihat sekarang itu sudut pandang nafsu semua ya. Jelas itu. Ya. Jadi kan manusia ini memiliki sifat tidak apa? Khuliqa halu'a. Ya. Manusia itu di Al-Ma'arij disebut innal insana khuliqa halu'a. Ya. Manusia itu memang speknya itu berkeluh kesah. Ya. Idza massau syarru jasu'a. Ketika dia menghadapi kondisi sulit, maka dia itu akan semakin merasa terpuruk. Tetapi idza massahul khairu manu'a. Ketika Allah itu memberikan kebaikan kepada dia, apakah lebih baik? Ternyata enggak. Ketika sudah diberikan postur tubuh yang semampai, yang begini, yang begitu, ada lagi kurangnya. Kenapa? Ternyata kekurangan itu bukan kurang dari segi fisiklinya, tetapi kekurangan itu adalah kurang dari segi bersyukurnya. Di situ intinya sebenarnya. Kalau penggunaan skincare itu gimana Ustazah? Penggunaan skincare. Iya. Skincare itu yang dimaksud skin, kulit, care, menjaga gitu ya. Nah, jadi artinya sama kayak kita katakan memakai hand body lotion gitu kan, pakai yang apalah gitu. Kalau seandainya memang dikatakan skincare itu dilihat lagi nanti bahannya itu dari apa. Nah, gitu kan. Kemudian bahannya ini halal semua. Lalu membahayakan apa tidak? Nah, kalau seandainya membahayakan, alasannya kenapa? Ini wajah saya ini gelap. Supaya ini terkelupas ini semua, setelah terkelupas itu apalagi nanti selanjutnya nanti akan menimbulkan kanker kulit misalnya, na'udzubillah. Nah, kalau seandainya memang seperti itu sudah menzalimi diri sendiri. Balik lagi kepada yang kondisi haram tadi. Tetapi apabila yang dipakai, misal kita berangkat ke tanah suci, ketika di sana kalau dengan situasi dinginkah di sana, panaskah di sana, apabila kita tidak menggunakan skincare, maka kita akan kulit kita terkelupas, kemudian bisa jadi nanti akan berdarah gitu kan. Itu silahkan dipakai, tetapi tidak dalam tataran dengan menggunakan itu menghalangi hal-hal yang bisa untuk menyempurnakan ibadah kita. Misal, kita pakai skincare itu lapis pertama, lapis kedua, sampai lapis ketujuh seperti langit kan. Nanti kalau sudah mau sholat, kira-kira bisa nggak air itu masuk ke kulit kita? Air wudhu itu apakah dia membasahi kulit kita yang wajib dibasuh ketika wudhu, atau air itu waterproof dia? Nah, dia waterproof misalnya. Begitu, gitu dia. Kalau seandainya waterproof, mau itu namanya apalah skincare bahannya halal, tapi bisa dipastikan itu tidak boleh digunakan. Karena kenapa? Menghalangi seseorang untuk menyempurnakan ibadahnya. Fenomena yang selama ini Ustazah lihat di masyarakat kita ya Ustazah. Kalau dulu kan bedah plastik, menyambung rambut, filler segala macam itu kan terjadi cuma di kota besar dan di kalangan artis Ustazah. Tapi sekarang di masyarakat kita
kita lihat orang udah dagunya lancip, hidungnya kemarin pesek, hari ini udah mancung gitu kan. Apa ada ini dari MPU atau ulama kita untuk mencoba membahas masalah itu? Kalau dikatakan ulama mencoba membahas, malah bukan hanya hal yang tertir ya. Kalau ini kan udah kebutuhan, bukan kebutuhan sih sebenarnya, hal-hal yang diada-adakan. Kita di MPU sudah pernah membahas malah mengenai hukuman kebiri untuk pelaku pelecehan seksual gitu kan. Saat itu kan besar digaung-gaungkan ini di kalangan para aktivis supaya orang yang melakukan pelecehan seksual untuk anak di bawah umur itu hukumannya adalah kebiri. MPU pernah melakukan kajian dan membuat sidang paripurna tentang itu dan melahirkan, saya lupa kemarin nomor berapa, menghadirkan dokter yang spesialis mengenai apa namanya ya, saluran urin gitu kan. Nah, urologi ya, dokter siapa kemarin itu. Nah, ketika pembahasan itu ternyata tidak segampang yang kita pikirkan. Tidak segampang kalau kita pikir dikebiri itu seperti halnya, mohon maaf, seperti binatang yang dikebiri. Ternyata kalau ini dilakukan kepada manusia, yang pertama itu menghilangkan kodratnya sebagai manusia. Jadi kita sudah melanggar hak asasi dia sebagai manusia. Lalu kemudian tidak serta-merta dengan seperti ini akan menimbulkan efek jera. Nah, lalu kemudian kalau seandainya untuk seorang yang pelaku kejahatan saja tidak boleh dilakukan kondisi yang seperti ini, kenapa lagi orang yang sehat nggak ada masalah apa-apa lalu melakukan hal-hal yang memutilasi, merubah bentuk segala macam gitu kan? Kalau di An-Nisa 119 itu jelas bahwa keinginan, jangankan di An-Nisa ini malah Allah mengatakan syaitan itu menyesatkan manusia, menghiasi pada manusia itu bahwa dirinya itu adalah yang lebih baik, bahwasanya dia itu adalah yang bisa mengambil keputusan apapun. Apa di sini disebutkan? Bahwa manusia itu dihiasi oleh setan, diajak untuk falayubattikunna adzanal an'am, memotong telinga binatang. Nah, memutilasi binatang. Sekarang Al-Qur'an memberikan gambaran itu untuk binatang, konon lagi manusia. Yang dirajut sulam alis. Sekarang seberapa hebat kita untuk menyulam alis dibandingkan sang pencipta yang menciptakan dari alis itu tidak pernah ada. Yang tidak pernah kita bayangkan bahwa manusia itu punya alis. Berapa banyak, mohon maaf, kalau kita ingin berkaca, kita sandingkan antara manusia dengan orang hutan. Itu sebenarnya alisnya itu sama-sama punya alis. Tetapi kadang-kadang manusia merasa alisnya kurang pas kalau nggak sama dengan orang hutan. Ada juga seperti itu. Nah, jadi betul. Makanya tidak seimbang jadinya kan. Nah, ada yang misalnya usia kita sudah memang waktunya mendapatkan SP ya, surat peringatan dari Allah. Mulailah kulit mulai berkerut, lalu kita nggak mau, kita bukan menolak lupa, tapi kita menolak tua. Lalu kemudian ini disuntik supaya ini lalu menjadi ketat kembali. Sebenarnya ketika fase-fase itu kita jalankan, itu menunjukkan bahwa Allah itu memberikan peringatan kepada kita. Kalau misal Ustazah nih, usia sudah menjadi nenek-nenek, tapi nggak mau harus menjadi seperti anak-anak yang usia masih SD. Apa beda seorang nenek dengan cucu? Kan itu. Benar. Sebenarnya perubahan fisik itu juga semakin berubah fisik, semakin mengarahkan orang itu untuk yang pertama dia tahu saya ini sudah datang surat peringatan. Gigi saya sudah mulai copot, rambut saya sudah mulai memutih, lalu kulit saya sudah mulai mengendur. Kalau semua itu kita paksakan untuk kembali seperti sebelumnya, maka kapan kita akan ingat bahwa waktu kita sudah senja? Baik, Ustaz. Sekarang banyak metode malah Ustazah yang saya pernah baca, Ustazah ya, pernah saya tonton itu tanam rambut, Ustazah. Tanam rambut, nggak tanam rumput ya? Macam tanam rumput sekarang. Iya. Tanam rambut, habis itu ya sulam itu juga kan sulam alis itu juga ditanam sebenarnya. Itu kan kalau dia menggunakan bahan-bahan yang mungkin rambut asli Ustazah ya, itu kan udah nggak bisa dibawa sholat ya, najis Ustazah? itu kan Ya. Nah itu dia, jadi makanya dari awal bahannya kita udah tahu, kelakuannya sudah kita tahu. Sementara Rasul sudah mengatakan Allah itu melaknat orang yang mencukur alis, yang minta dicukurkan,
dan yang membantu mencukurkan. Nah, kalau orang Aceh itu enak dia ngomongnya, si mat lalo, si peh bejo, si dong kedo, sama semua tuh. Satu paket itu semua. Jadi yang mencukur, kemudian yang minta dicukurkan, kan kadang-kadang kalau nyukur sendiri itu mungkin nggak ini ya. Nggak simetris, nggak simetris. Jadi kemudian ketika diminta orang lain, maka yang diminta mencukur, yang meminta untuk dicukur itu sama-sama kena laknat dari Allah. Kalau yang kita lakukan itu adalah laknat Allah, kita mau kembali kepada siapa? Ya, Ustazah. Pada siapa kita akan kembalikan itu Ya, sekarang? ya, Ustazah. Berarti intinya Ustazah, untuk kita merubah fisik itu memang tidak diperbolehkan. Memang tidak boleh. Haram Ustazah, Iya. ya. Jadi Kecuali tadi ya, kecuali Ya, kalau untuk kondisinya kesehatan. orang musibah. Ya. Nah, jadi tidak semua alasannya untuk kesehatan, untuk ini enggak. Jadi itu. Mungkin yang terakhir nih Ustazah, mungkin sekaligus penutup Ustazah dari Ustazah, inner beauty Ustazah. Inner beauty. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan inner beauty itu Ustazah? Kalau dikatakan inner beauty, kita kadang-kadang perlu mengingat bahwasanya laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuha. Bukanlah kecantikan itu karena pernak-pernik yang menghiasi kita, walakinnal jamalul ilmi wal adab. Tetapi kecantikan inner beauty itu hakikatnya adalah ketika dia memiliki ilmu dan dia memiliki adab. Karena adab itu sendiri adalah al-adabu fauqal ilmi. Adab itu sendiri berada di atas posisinya pada ilmu pengetahuan. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah, kita sadar bahwa kita adalah makhluk terbaik, maka hiasi diri dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang karimah, itulah adalah inner beauty yang akan kekal dan abadi insyaallah. Baiklah, terima kasih pemirsa Lentera Umat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita dengar dari Ustazah tadi. Semoga kita bisa istiqomah dan menjadikan rujukan standar kecantikan itu tidak hanya pada kecantikan fisik saja, tapi lebih kepada kecantikan yang dari dalam, inner beauty kita. Itulah kecantikan yang hakiki ya, yang abadi. Terima kasih Ustazah telah hadir di studio kami. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Baik, insyaallah. Terima kasih. Berikutnya akhirnya saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.